Masih bersama kami di Panggung Demokrasi, saya langsung ke Mas Usman. Mas Usman, jadi kalau kita melihat begitu tadi yang seperti saya katakan sebelumnya, Menko Polhukam seharusnya memiliki wewenang kekuasaan yang penuh terhadap hukum saat ini. Tetapi Pak Mahfud pernah mengatakan kekuasaannya terbatas untuk bisa melakukan perubahan dalam hukum di Indonesia saat ini. Nah, kalau kemudian menjadi cawapres, apakah kemudian kekuasaannya bisa lebih lagi begitu? Dan harusnya kan sebagai Menko Polhukam punya kekuasaan penuh begitu kan? Ya, punya kekuasaan penuh untuk mengkoordinasikan paling tidak 12 menteri. Dari mulai Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Polri, Panglima TNI, Kepala BIN, Menkominfo, dan seterusnya. Yang tadi kita bicarakan Undang-Undang ITE, hukum pidana itu sangat berkaitan dengan portofolio dari beberapa menteri itu. Tetapi kalau dikatakan misalnya sepenuhnya adalah tanggung jawab Pak Mahfud, saya kira nggak cukup. Misalnya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Menurut Undang-Undang Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu perlu rekomendasi DPR. Tanpa itu nggak bisa. Perlu keputusan Presiden. Tanpa itu nggak bisa. Jadi saya kira penyelesaian pelanggaran HAM berat itu adalah tanggung jawab dan keputusan politik negara, bukan dibebankan pada 1-2 menteri, termasuk Menko Polhukam. Saya kira nggak akan cukup. Mungkin kalau ke depan siapapun yang jadi cawapres, yang bisa dijadikan batu uji adalah kasus Papua misalnya gitu. Seperti yang sekarang ini terjadi, Presiden Jokowi menyerahkan masalah Papua ke tangan Wakil Presiden. Tapi kita bisa lihat juga bahwa ternyata Wakil Presiden tidak cukup mampu juga untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua. Sudah 11 bulan sandera pilot Selandia Baru. Selandia Baru ini negara demokrasi kedua setelah Norwegia. Negara demokrasi dengan indeks demokrasi yang paling tinggi. Hingga hari ini kita belum bisa membebaskan. Bayangkan, kita negara besar, negara demokrasi, tapi kita tidak bisa memecahkan konflik Papua, konflik bersenjata Papua yang sudah 60 tahun ini masih ada berlangsung. PR-PR begitu. Jadi ya? masih ada PR-PR. Saya kira masalah Indonesia ini nggak bisa diselesaikan hanya pada orang per orang. Jadi faktornya tidak cukup faktor-faktor agensial. Dia harus pada faktor-faktor struktural, pada faktor partai politik, pada faktor ekonomi politik, pada faktor negara. Gitu. Tanpa itu nggak akan bisa selesai masalah-masalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.